Bully itu satu kata yang ringan diucapkan, hanya sedikit gitu katanya, BULLY gitu ya, bully, tapi konsekuensinya berat, Iya, panjang, bahkan bisa berdampak seumur hidup menjadi. lingkungan pendidikan itu harus bersih dan aman dari pembulian. Karena yang paling utama adalah bahwa anak-anak itu kan adalah amanah ya bagi lembaga pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya para sobat ngopi? Ngobrolin tentang pendidikan. Pendidikan Islam, Masya Iya. Allah. Bagaimana kabarnya Kang Dayat? Alhamdulillah, Kang Age Masya nih. Allah. Sesuai Sudah. dengan temanya ngopi, kita sudah menyiapkan juga kopinya nih. Kopi Iya. yang beneran Ini ini. ngopi-ngopi yang ngeteh ini. Kopi Bagaimana Kang asli. Dayat nih? Sehat ya? Alhamdulillah, Sudah Kang Age berapa juga sehat lama? ya. Iya. Alhamdulillah sehat. Kita sudah hampir satu purnama ya. Satu purnama, Satu purnama satu tidak, gerhana. iya, tidak muncul di ruang apa namanya, ruang ngopi ini. Alhamdulillah Kan ini karena bisa, kemarin iya, sibuk berlibur. berlibur. Baru menyelesaikan kegiatan-kegiatan ya kemarin. Salah Alhamdulillah. satunya kegiatan pesantren liburan seru ya kemarin. Waduh, Masya seru Allah. banget sesuai dengan namanya. Iya. Kemarin kita liburan bareng di pesantren sama anak-anak. Dari Masya mana Allah. aja tuh kemarin ya? Oh, Banyak jauh, ya? banyak ya, jauh-jauh ya. Ternyata Dari antusiasmenya Cianjur, sangat tinggi. dari Ya. Tangerang, dari Iya. Bekasi. Masya Allah. Pada datang semua ke Jonggol. Iya. Jadi intinya liburan di pesantren lebih seru daripada liburan di rumah. Masya Masya Allah. Allah. Waduh, itu menarik banget ya. Iya, Masya Bahkan Allah. di antara mereka itu kemarin ada yang mengirimkan testimoni bahwa anaknya sekarang tiba-tiba pengen melanjutkan ke pondok. Pada awalnya belum ada pikiran Iya, akan melanjutkan ke pesantren. iya. Tentu awalnya banyak kekhawatiran ya kalau Iya. masuk pondok itu. Biasanya yang paling banyak ditanyakan oleh para calon wali santri terkait apa namanya, kekhawatiran mereka ya, Apa menyangkut itu? kekhawatiran mereka ketika akan memasukkan putra atau putrinya ke pondok, masalah bully ya. Wah, Bully itu satu kata yang mengerikan. ringan diucapkan gitu ya. Tapi berarti timbangan. Hanya sedikit gitu katanya, BULLY gitu ya, bully, tapi konsekuensinya berat, Iya. panjang, bahkan bisa berdampak seumur hidup, menjadi luka batin yang menggores dan menganga. Masya Allah. Mungkin itu yang Iya. ada di benak para orang tua ya, bahwa di pesantren jauh dari orang tua, anaknya gimana sih, aman atau tidak kira-kira. Nah, itu yang kita angkat di pagi hari ini insya Allah ya, Iya, betul. berkaitan dengan perundungan atau Perundungan atau pembulian. bully. Kita harus hentikan itu. Iya. Kita harus bangun karakter generasi beradab dan berakhlak mulia, jauh dari perundungan atau pembulian. Baik, Kang Dayat, kira-kira apa sih pembulian itu? Ya, bully itu sebetulnya kalau anak pesantren kan Ya, secara istilah dan lugot itu ya, lugotan dan istilahan logat dan ya. istilah. Secara bahasa kan bully itu diambil dari kata bahasa Inggris ya. Iya benar. Ya, bahasa Inggris Kata ya, dari kata bahasa kata Inggris. bully ya, kata bully. Dan memang muncul sih belakangan ya, istilah bully itu masif belakangan setelah di era-era mungkin di tahun 70-an gitu ya. Dulu sebenarnya apakah ada bully ya? Sebetulnya ada gitu ya. Ada Bully aja. itu ya sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia ya. Intinya manusia dengan apa namanya, dengan nalurinya, manusia dengan watak serta karakternya yang demikian adanya, ya peristiwa-peristiwa bully itu sebetulnya ada sejak zaman dulu. Namun baru masif terdengar ya, dipopulerkan oleh salah seorang ahli psikologi ya dari Norwegia, di mana beliau ini meneliti tentang bagaimana perilaku kekerasan pada siswa-siswa sekolah di daerah Skandinavia gitu ya. Itu akhirnya muncul istilah bully gitu ya. Dalam bahasa Belanda bull gitu ya, bull ya. Nah, perilaku apa namanya, bully itu didefinisikan sebagai perilaku agresif ya, dari seseorang kepada yang lebih lemah gitu ya, bisa lemah fisik, lemah kedudukan atau posisi, status sosial, ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Itu kadang-kadang bully itu nggak hanya berwujud itu kan, nggak hanya berwujud sekedar kekerasan fisik, tapi bisa jadi ada bully yang kadang-kadang halus, nggak terlihat,
seolah-olah mungkin itu bukan bully, tapi dampaknya luar biasa. Misalkan dengan kata-kata sindiran, itu bisa kategori bully juga. Dengan apa namanya, tatapan yang sinis, Hmm. misalnya seperti Nah, itu, gitu. memang pada masa-masa sekarang itu sudah tambah lebih populer lagi ya, apalagi jika dikaitkan dengan lembaga-lembaga pendidikan. Memang seakan-akan ini sebagai menjadi kondisi yang darurat, darurat pembulian, di mana di tempat-tempat yang tidak terlihat di lorong-lorong sekolah atau di tempat-tempat yang mungkin di beberapa sekolah kan sudah ada CCTV ya, tapi mereka menggunakan tempat-tempat yang tidak terlihat oleh CCTV untuk melakukan aksi mereka. Dan di mana tadi disampaikan bahwa pembulian ini rata-rata dilaksanakan atau dikerjakan karena sifat ketidakseimbangan ya antara Iya, yang lebih betul. besar kepada yang Yang lebih lebih kecil. kecil, junior, apa, senior kepada junior, gitu Nah, ya. nah ini yang cukup mengkhawatirkan. Sebenarnya tidak hanya di lembaga pendidikan setara SD, SMP, atau SMA misalkan, bahkan bisa berlanjut ya sampai ke Iya, perkuliahan di pun. perkuliahan, bahkan di masyarakat juga bisa Iya. jadi ya, kadang-kadang lebih parah juga gitu di lingkungan luar ya, Hmm. di luar lembaga pendidikan, Dan gitu ya. bahkan sekarang itu lebih melebar lagi bahwa tadi disebutkan bahwa pembulian itu tidak hanya sekedar fisik saja, sekarang bisa jadi terjadi di media sosial, Iya betul, cyberbullying gitu ya. cyberbully ya. Itu lebih parah juga. Di Hmm. beberapa negara cyberbully ini sudah mengkhawatirkan. Seperti misalkan Korea, Ya, ya itu bahkan banyak orang yang stres bahkan bundir ya. bunuh diri. Karena gara-gara bully body shaming di Iya. medsos gitu ya. Dan walaupun itu melalui media sosial, melalui HP, gawai, itu Hmm. ketika pas dibaca langsung ke orang yang dimaksudkan itu mengena sekali ya. Bahkan tadi dampaknya wa sampai bundir atau bahkan depresi dan yang lainnya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat-sangat perlu untuk dihentikan atau dicegah jika ini berada di lingkungan kita. Iya, betul. Dan tentu bully ini menjadi PR bersama ya, tidak hanya PR lembaga pendidikan, tapi ini PR seluruh komponen masyarakat, Hmm, komponen bangsa, bahkan negara iya. harus andil, harus hadir dalam menyelesaikan masalah bully ini. Hmm. Karena tentu ini menyangkut nasib dan Masa masa depan. depan dari anak-anak bangsa gitu ya, Hmm. mungkin seperti generasi bangsa ke depannya. Jangan sampai kita sibuk menyiapkan gizi mereka, sibuk menyiapkan kurikulum, sementara kita kadang-kadang terluput ya dengan satu hal yang kadang-kadang kita apa namanya abai, Hmm. yaitu masalah bully yang ternyata Adalah masalah yang faktanya bully ini pembunuh yang apa namanya pembunuh yang nyata. halus dan nyata gitu. Membunuhnya mungkin bisa jadi secara tidak langsung fisik, tapi membunuh jiwa, membunuh Karakter. karakter, bahkan membunuh masa depan. Ini bahaya. Dan kadang-kadang sekarang ya, mohon maaf ya, di ruang-ruang publik, misalkan ada orang berkomedi, Nah, ini misalkan, masalahnya. terus Kadang-kadang dimulai dari candaan. bercanda, apa alasannya ini kan cuman bercanda, ini Mm-mm. kan Sudah biasa. kritik sosial dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi, apalagi ini dilakukan misalkan di ruang publik dan lain Ya, sebagainya, betul. itu yang memang harus kita berikan ya, Hmm. kita sebagai seorang guru ya, harus memberikan edukasi pertama kepada diri kita gitu ya, yang kedua kepada teman-teman sesama pendidik, berikutnya kepada murid-murid kita, bahwa eh, setiap orang itu punya hak untuk hidup nyaman ya, Betul. aman, nyaman dari bukan hanya sekedar gangguan fisik, tapi dari tadi misalkan perilaku-perilaku kita, apa namanya, yang dapat menjurus kepada tadi, membuat orang lain tidak nyaman secara perasaan, Nah, mungkin makanya seperti itu. meskipun kita hidup bebarengan, akrab sama orang, Iya, mungkin bercanda. Dalam Islam wajar ya bercanda ya. Boleh kita bercanda beberapa kali atau sesekali. Nabi Muhammad pun bercanda dengan istrinya, dengan para sahabatnya. Nah, masalahnya kadang-kadang orang-orang atau beberapa teman-teman kita itu tidak melihat gambaran atau batasan dari candaan tersebut. Ya. Meskipun bercanda itu boleh, tapi semua hal itu kan ada batasannya. Nah, dan itu sebetulnya tidak begitu susah ya. Ya, pada intinya candaan yang tidak membekas ke hati orang, atau bahkan misalkan orang yang lebih tua kepada yang lebih muda itu dengan candaan-candaan yang menyinggung ya, atau mempengaruhi hati mereka. Ya. Dan tentunya dalam agama Islam itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya tentang menghormati orang-orang di sekeliling kita.
Bahkan Nabi Muhammad itu pernah bersabda, ya, tidak atau bukan dari golongan kami, yang dimana dari kecil mereka itu tidak menghormati yang lebih dewasa. Dan orang yang lebih dewasa tidak menyayangi yang lebih muda dari mereka. Nah, ini adalah Masya Allah. sebuah fondasi ya, sebuah Iya, kaidah katakan begitu dalam agama. Ketika kita bergaul, ketika kita bersenda gurau, hendaknya kita senantiasa mengedepankan rasa rahmah tadi. Ya, yang tua itu menyayangi yang muda, kemudian yang muda itu menghormati bahwa mereka itu umurnya lebih tua, dan yang sebagainya. Dan bahkan berkaitan dengan pembulian ini atau berinteraksi sosial ini, Kang Dayat, iya. dalam Al-Quran ataupun hadis itu sudah disebutkan tentang rambu-rambunya. Allah Masya Subhanahu wa Allah. taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum." Jangan sampai, ya, wahai orang-orang beriman, ya, Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan panggilan orang-orang yang beriman, jangan sampai orang-orang yang beriman ini dalam suatu kaum mengolok kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang lain itu lebih baik daripada mereka. Sehingga bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang menyudutkan tadi. Masya Allah. Sehingga tidak menutup kemungkinan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu jadikan masing-masing di antara mereka atau masing-masing di antara manusia itu kelebihan di antara satu sama lainnya. Sehingga jangan sampai kita merendahkan satu dengan yang lainnya. Begitu Kang Ya, Dayat, ya. Masya Allah. Padahal kalau seandainya seseorang berpegang teguh kepada ajaran Islam sebagai seorang Muslim ya, sudah tidak ada alasan lagi untuk melakukan perilaku bully tadi kepada Iya. saudara Muslim yang lainnya atau bahkan di luar Muslim sekalipun gitu ya. Karena kita sudah jelas ya rambu-rambu yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan oleh Nabi kita yang mulia berikan gitu ya, bahwa kita memiliki satu kewajiban untuk menjaga harkat dan martabat sesama manusia gitu ya. Dan itu bukan sekedar global etik, kebaikan yang dianggap suatu hal yang baik oleh seluruh konsensus seluruh masyarakat, tapi langsung secara universal dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya. Itu Iya. sangat luar biasa. Islam punya rambu-rambu yang sangat jelas, Betul. terukur gitu terkait dengan masalah bully ini. Karena kenapa disebut terukur? Karena berkaitan dengan dosa dan pahala gitu Iya, ya, Masya Allah. siksa dan pahala. Dan Nah, bisa jadi itu juga menjadi dosa yang berkelanjutan itu. Masya Allah ya. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa menggambarkan berkaitan dengan seorang muslim yang sejati. Ya. Iya. Rasul bersabda, al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, muslim yang betul-betul, itu adalah di mana orang-orang muslim yang di sekelilingnya, orang-orang muslim yang lainnya, itu merasa aman Iya. dengan tindak tanduknya, dari lisannya, dari tangannya. Jadi seorang muslim itu di mana mereka itu kan hidup bersama-sama, ya, artinya bersosial. Jangan sampai seorang muslim yang lainnya atau tetangganya atau temannya itu merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Dengan kehadirannya Dan ya. itu sudah diwanti-wanti bahwa Nabi Muhammad melarang berkaitan dengan pembulian ini. Jangan sampai kita menjadi manusia yang datangnya ditakuti, perginya disyukuri gitu ya. Dihindari lah gitu ya. Seharusnya kan datangnya dinanti, perginya ditangisi kan, Ditangisi. harusnya kan seperti itu. Dinantikan. Dan iya, dan kita kembali lagi kepada konteks dunia pendidikan gitu ya. Ada tanggung jawab besar tentunya bagi lembaga pendidikan, para guru di dalamnya, para seluruh stakeholder yang berkaitan dengan dunia pendidikan terkait dengan permasalahan bully ini gitu ya. Secara garis besar kan bully itu ada tiga unsur atau tiga pihak ya yang berperan, pelaku kan ya, lalu yang kedua korban, dan yang sering kita lupakan saat ini adalah bystander ya. Bystander itu saksi kunci. Nah, kadang-kadang ini yang kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya apa? Di beberapa kasus ya justru saksinya inilah yang akhirnya menjadi dikucilkan juga, sehingga para saksi kunci ini akhirnya tidak mau speak up lagi gitu ya. Ngapain repot-repot menyampaikan, toh nanti saya juga nanti akhirnya menjadi jadi korban lagi jadinya gitu ya, karena tidak ada perlindungan untuk bystander ini. Itu yang banyak terjadi di dunia pendidikan. Makanya ini harus menjadi gerakan bersama ya. Bully ini menjadi sebuah gerakan bersama, terus gerakan moral yang masif tentunya untuk menghindari dan mencegah perilaku bully ini tentunya seperti itu. Nah, sehingga Ya. di dunia pendidikan
tadi disinggung bahwa ini sudah menjadi konsen yang perlu diperhatikan bagi seluruh pendidik dan juga lingkungan pendidikan. Karena jangan sampai kita itu kecolongan bahwa di lokasi atau di tempat kita itu terjadi perundungan atau pembulian ini. Karena bisa jadi perundungan juga tidak hanya terjadi sesama siswa ya, Iya, bisa betul. jadi terjadi dari unsur pengajar, mungkin di Iya, sana dari musrif atau dari pengabdian atau dari kakak-kakak pembimbing lah katakan iya, begitu, atau bisa jadi dari guru-guru senior. Sehingga kadang-kadang siswa itu atau santri ya, kalau kita bicara di dunia pendidikan, mereka tidak hanya membutuhkan materi apa yang disampaikan kepada mereka, tapi mereka juga membutuhkan sikap apa yang mereka terima iya, dari betul. guru-gurunya, dari pembimbing-pembimbingnya. Ya, dan kadang-kadang itulah justru yang akan dikenang sepanjang hidup Betul. para santri atau para Mhm. murid begitu ya, terkait dengan apa yang disajikan, apa yang dicontohkan oleh para pembimbing. Betul. Dan kadang-kadang mungkin bisa jadi ya, para pembimbing ini maksud bagus tapi kadang-kadang disampaikan dengan cara yang kurang bagus. Tidak Ya, tepat. kurang tepat dari sisi diksi, narasi, intonasi, Wah, itu perlu terus sekali ya. gestur dan lain sebagainya. Makanya tentu para guru di sini, kita juga sebagai guru, terus Hmm. teman-teman barangkali ada yang melihat podcast ini dan sebagai seorang pendidik, tentu kita harus terus berbenah ya terkait dengan eh, berkata yang Baik. lembut, yang penuh hikmah tentunya. Kadang-kadang maksud kita bagus, tapi ketika disampaikan dengan bahasa atau narasi yang kurang pas, kurang tepat, ini juga bahkan bisa jadi ya akhirnya menjadi bully versi baru, Iya mungkin betul. seperti itu. Hmm. Makanya kita dalam Islam diajarkan bagaimana kita supaya dalam bertutur kata itu disebut Iya. dengan kaulan layina, kaulan sakila, kaulan waligho, kaulan karimah, dan kaulan-kaulan lainnya, atau disebut sebagai kesantunan berbahasa tentunya. Dan ini modal penting bagi seorang pendidik memiliki kemampuan untuk menguasai kesantunan berbahasa Iya. tadi. Mungkin seperti Makanya itu. kalau misalkan ditanya kapan harus memulai stop bullying ini, kapan harus mencegah pembulian ini, jawabannya adalah sesegera mungkin ya, atau Iya, bahkan betul. sekarang lah. Iya. Karena pembulian itu bisa terjadi kapanpun, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, sebagaimana tadi disampaikan di pertama tadi ya. Bahkan sikap senioritas itu bisa timbul kapanpun ya, Iya, dimanapun. Dan masalahnya adalah dampaknya nih Kang Dayat. betul ya. Pembulian itu memiliki dampak jangka panjang. Mengerikan dampaknya. Kadang-kadang tidak terlihat luka menganga di Betul. perban, berdarah, Hmm. tapi lukanya ada di dalam dan itu bisa jadi seperti sekam Nah, atau seperti bom itu waktu, itu meledak di suatu waktu pada saatnya. karena kadang-kadang ini kalau kita bicara tentang objek atau bicara tentang korban ya, Iya, korbannya mungkin menerima perasaan yang tidak nyaman, artinya tidak terlihat ya lukanya. iya, Tapi di kemudian hari, kalau misalkan itu membekas kepada dia sampai bertumbuhnya usia, bahkan ada yang sampai depresi, itu mengakibatkan hingga orangnya melukai diri sendiri. iya, Tadi betul. disebutkan kasus di beberapa negara malah justru melakukan tindakan bunuh diri ya, wa Iya, naudzubillah. Dan itu adalah dosa yang besar dalam agama iya, Islam. betul. Dan bisa jadi seperti ini juga yang justru dikhawatirkan. Ya mungkin hari ini Hmm. si korban ini nggak merasa sedang dibully, tapi akhirnya menjadi luka batin yang akan terus menganga di dalam jiwanya. Dan khawatirnya justru ketika mereka nanti sudah berumah tangga, bermasyarakat, nah Hmm. mereka akhirnya melampiaskan lukanya tersebut Masya kepada Allah. anggota keluarganya, bisa Hmm. kepada anaknya, kepada istrinya, Jika dilihat dia istri melihat kepada yang lebih lemah suaminya. daripada dia gitu Iya, ya. seperti itu. Itu tentu akan bisa merusak tatanan kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Ini yang tentu harus Ya, menjadi bahan perhatian, bahan renungan gitu. Jadi dikatakan tadi kalau kapan stopnya ya dari saat ini. dari sekarang. Dari mana? Mulai dari diri kita. Kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar sudah harus saatnya kita minimal tadi belajar bagaimana cara menyampaikan nasihat dengan penuh hikmah, terus penuh kesantunan Ya. dan kehati-hatian. Dan yang
kadang-kadang tidak terasa bisa jadi kita juga membuli diri sendiri. Ini kadang-kadang Bisa ya terjadi ya? bisa jadi ya. Membuli diri sendiri itu dengan cara apa? Menganggap diri kita nggak mampu melakukan suatu hal, Tidak percaya diri. tidak percaya diri itu sebagian dari pembulian juga, tapi pembulian diri sendiri. Dan ketika itu terus dilakukan kepada diri kita, nah, itu juga akan menjadi luka batin juga yang justru itu akan menghambat kemajuan. Gitu. Nah, itu adalah salah satu dampak daripada korban, yang dimana efeknya itu tidak hanya singkat, tidak hanya instan, tapi bisa jadi efeknya lebih besar daripada apa yang dipikirkan. Itu dari segi korban. Dan bagi pelaku ini lebih berat lagi. Hati-hati dengan kezoliman. Kezoliman adalah salah satu hal yang dilarang dalam agama. Banyak sekali hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran bahkan menjelaskan tentang bahayanya kezaliman, bahayanya berlebihan, di mana salah satunya adalah bahwa kezaliman itu adalah salah satu, atau kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ya, Abdulmu dulumatun yaumil kiamat. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya berkaitan dengan orang yang berbuat zalim ini, ya, apalagi berkaitan dengan sesama manusia, maka bisa jadi tobatnya itu tidak diterima sampai korbannya itu merelakan, meridhokan. Ini salah satu hal yang berat nih. Nah, bagi pelaku juga, jika memang tidak ditegur atau tidak berubah, jangka panjangnya khawatirnya dia akan mencari korban-korban yang lain. Dia menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, bahkan berbuat kriminal semena-mena dimanapun tempatnya, dimanapun kondisinya. Iya, Insya Allah luar biasa. Dan selanjutnya terkait dengan tadi bagi seorang penuntut ilmu ya. Dan karena yang lebih banyak disorot itu bully itu kejadiannya di lembaga pendidikan, di mana di dalam lembaga pendidikan ini disitulah tempatnya para penuntut ilmu. Kita percaya bahwa dalam proses menuntut ilmu ini ada yang disebut dengan keberkahan ilmu gitu ya. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana ilmu itu menjadi berkah ketika ketika seorang penuntut ilmu maksudnya dalam proses mencari, menuntut, dan mengumpulkan ilmunya itu disambi dengan melakukan kedoliman kepada sesama muslim dan ada pihak yang tidak ridho atas perilakunya. Tentu di kemudian hari bisa jadi kalau pelakunya si korbannya tidak ridho bisa menghambat dari keberkahan ilmu itu sendiri kan. Naudzubillah, kita sudah capek-capek berlelah-lelah sekian tahun berada di lembaga pendidikan, bisa di sekolah, di pesantren, di perguruan tinggi, namun qadarullah karena terhalang oleh tadi kedoliman yang pernah dilakukan dalam bentuk bully kepada sesamanya, kepada teman, itu akan bisa jadi menutup keberkahan ilmu di kemudian hari. Itu yang tentu harus menjadi kewaspadaan, kehati-hatian bagi para penuntut ilmu yang seperti itu. Nah, itu juga menjadi kehati-hatian dan juga nasihat bagi lembaga pendidikan. Lingkungan pendidikan itu harus bersih dan aman dari pembulian. Karena yang paling utama adalah bahwa anak-anak itu kan adalah amanah ya bagi lembaga pendidikan. Di mana orang tua sudah menitipkan kepada pendidik, pada guru, kepada pesantren. Harapannya mereka itu mendapatkan tempat yang tenang, nyaman untuk menimba dan menuntut ilmu. Jangan sampai di lingkungan kita terjadi hal yang demikian sehingga merusak amanah yang kita terima. Dan amanah itu hendaknya bagi seorang muslim itu dipegang dengan erat ya. Seorang muslim itu hendaknya senantiasa ala syurutihim ya. Orang yang seorang muslim itu hendaknya senantiasa mengerjakan amanah yang telah dia berikan, yang dia terima. Dan bagi lingkungan pendidikan tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu dibina ya. Karena lingkungan yang aman itu tidak terjadi begitu saja. Yang paling penting tentunya di situ adalah pembinaan dari para gurunya. Di mana gurunya itu mencontohkan akhlak yang baik ya. Karena Rasulullah SAW itu adalah seorang yang betul-betul terbaik dalam akhlak yang mulia. Bahkan itu menjadi tujuan Nabi Muhammad ketika diutus di atas muka bumi ini. Ya, Rasul bersabda, "Bu'istu liutamima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga dalam agama itu akhlak yang mulia itu sangat mendapatkan posisi yang besar di dalam agama. Dan ini semuanya harus diperhatikan bagi para pendidik. Dan tentu bagi para para santri, para murid, intinya kita harus berprinsip kita jangan sampai menjadi pelaku bully atau menjadi korban bully. Dan ketika kita suatu waktu misalkan qadarullah menjadi saksi, maka beranilah untuk speak up, untuk bicara.
karena itu bagian dari jihad tentunya. Nah, itu. Nah, lalu berikutnya saya terkait juga nih bagi para pelaku bully yang qadarullah misalkan pernah melakukan bully atau sedang melakukan saat ini masih melakukan bully, segeralah bertobat. Karena tadi nasihatnya adalah ini akan berpotensi menggugurkan keberkahan ilmu. Lalu yang kedua, bagi para korban bully. Saat ini misalkan ada yang pernah jadi korban bully, tengah menjadi korban bully, beranilah untuk bicara. Beranilah untuk melapor. Jangan merasa bahwa kita ini minder. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sejajar, setara, tidak ada manusia yang Allah lebihkan kecuali keimanannya dan ketakwaannya tentunya. Jangan sampai merasa rendah diri, akhirnya terus kita memantaskan diri untuk dibully terus-menerus. Dan sekali lagi bagi yang melihat jadi bystander atau saksi, sekali lagi jangan takut. Karena ini adalah bagian dari jihad kita untuk stop bully, mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, dan tentu kita berharap lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih dari perilaku-perilaku bully, baik itu tindakan fisik, lalu psikis atau psikologis, maupun cyber tentunya. Nah, dan seperti itu Kang Angge. Betul. Dan Kang lihat bagi para pendidik ini tentunya banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, jadilah sosok yang bisa mengayomi. Ini sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam pendidikan itu faktor yang paling utama adalah contoh yang diberikan dari gurunya. Jadilah guru itu teladan yang baik. Jadilah guru itu seorang yang mencontohkan kebaikan bagi siswa-siswanya. Nah, yang kedua berkaitan dengan mencegah pembulian di sekolah ini, yaitu validasi setiap laporan. Ketika ada datang laporan keluhan dari siswa, upayakan seorang pendidik itu dengarkan dengan seksama. Dan perhatikan bahwa apa yang menjadi keluhan itu bisa jadi adalah sesuatu yang menjadi ketidaknyamanan siswa-siswa kita. Maka hendaknya kita sebagai pendidik itu dengarkan dengan baik, dengarkan dengan sesama, Responsif dengarkan dengan respon yang baik, empati, dan jangan lupa berikan perlindungan yang nyata. Jangan sampai kita hanya dengar-dengar aja, iya aja. Di belakang digebukin gitu. Kasihan juga ya siswa yang ingin mengeluhkan tapi tidak mendapatkan pendengar yang baik, apalagi guru-gurunya juga yang melindungi gitu ya. Masya Allah, ya. Nah, yang paling penting juga di antara dua nasihat tadi, yang ketiga adalah jadilah radar kepekaan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita menjadi pendidik nih ya, kita kan paham, atau mungkin justru yang lebih penting adalah mengetahui karakter-karakter anak-anak didik kita. Kalau kita lihat biasanya orangnya ceria, tiba-tiba jadi murung, tiba-tiba jadi suka menyendiri. Nah, ini kepekaan kita yang harus ditingkatkan. Boleh jadi, bisa jadi terjadi sesuatu terhadap anak tersebut. Kita bisa gali informasi, kita bisa dekati dia dan tanyakan tentang apa yang terjadi. Jangan sampai ternyata dia itu menjadi korban pembulian ini dan tanpa kita sadari. Sehingga radar kepekaan ini sangat amat perlu bagi setiap pendidik. Sehingga pendidik itu sekali lagi bukan hanya mengajar di kelas, akan tapi dia memperhatikan, akan tapi dia memahami tentang bagaimana santri tersebut. Iya, apalagi di sekolah-sekolah yang boarding ya, di mana muridnya itu 24 jam di sekolah atau di pesantren. Dan tentu guru ini harus memiliki sense of crisis gitu ya, atas apa yang terjadi di lingkungan, termasuk deteksi dini terkait dengan masalah perilaku murid yang bisa jadi diakibatkan oleh perilaku bully dari murid yang lainnya mungkin. Dan perilaku bully ini kan tentu akan berdampak tidak hanya bagi korban sebetulnya, bagi iklim sekolah juga nggak bagus ya. Iya, bagi lingkungan sekolah, lingkungan akademik. Misalkan ada peristiwa bully, maka akan muncul budaya ketakutan, misalkan di situ nggak budaya pasif, nggak mau speak up dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada muncul budaya senioritas di sekolah tersebut. Lalu berikutnya yang paling parah bisa jadi akhirnya munculnya ketidakpercayaan dari masyarakat kepada lembaga pendidikan tersebut gitu. Nah, sehingga ini harus menjadi gerakan bersama ya, intinya sinergi antara pihak sekolah, pihak
masyarakat, dalam hal ini wali murid juga Hmm. memang sangat dibutuhkan gitu ya. Intinya ketika terjadi bully, sekolah ya harus responsif menangani, sementara ya tentu harapannya masyarakat atau wali murid juga tidak boleh reaktif juga ya dalam menangani menyikapinya, sehingga butuh dialog karena kita yang diharapkan itu fokus kepada penyelesaian masalah, Ya. fokus kepada perbaikan atau rehab psikologis bagi korban dan rehab perilaku bagi si pelaku dan perlindungan bagi si saksi kalau seandainya itu ada saksi, mungkin seperti itu. Sehingga ketika kita fokus kepada adu argumen, sibuk kepada perdebatan, yang 3 hal ini terlupakan. Nah. Si korban akan tetap luka gitu ya, lalu si pelaku akan tetap merasa berkuasa, si saksi akan tetap dalam posisi bayangan ketakutan, sehingga masalah bully tidak selesai. Maka yang paling penting adalah tadi penyelesaian secara dialogis, logis, terus selanjutnya ilmiah tentunya. Mungkin seperti itu Kang. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi sekolah yang aman, sekolah yang nyaman, dan stop dari pembulian. Saya kira gitu saja ya Iya, Masya Allah. acara Nanti kita insya Allah di dilanjut pagi di ini. sesi berikutnya. Insya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih Kang Dayat sudah menemani kita di kesempatan pagi hari ini. Nantikan kembali kegiatan atau acara ngopi, ngobrolin berkaitan dengan pendidikan di episode-episode berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.